Halo kawan-kawan OPX Traders, apa kabarnya di hari ini? Kita mau ngebahas nih saham BTPS yang lumayan menarik untuk aku pantau di minggu depan karena libur panjang ya beberapa hari ini lumayan bikin stres juga ya untuk nungguin pergerakannya. Jadi BTPS itu kita mendeteksi bahwa ada akumulasi besar atau pergerakan frekuensi yang besar di hari ini, di hari kemarin ya, di sebelum libur. Jadi ada frekuensi besar itu, aku cari alasannya kenapa dia frekuensi besar dan kenapa harus ada kenaikan untuk di jam bursa open di market minggu selanjutnya ya. Jadi dari data yang aku dapat itu dikarenakan di area sini, kita perbesar dulu di area, oke, BTPS ya. Di area sini kan market maker tinggi tuh. Nah, sedangkan untuk si MM-nya, ini smart money tinggi, ini untuk MM-nya itu cenderung sudah di bagian atas. Pertanyaannya, kenapa besok harus dinaikin? Kenapa nggak dibanting aja kan? Terus untuk posisinya juga di atas MA. Jadi seperti ini guys, tesisku ya. Jadi posisi Bandar itu sebenarnya pengen membuat gelombang besar seperti ini guys. Seperti ini dari bawah loncat ke atas sekitar 11% sampai 12%. Tapi kemarin di hari ini sebenarnya kan sudah bagus tuh untuk frekuensinya di area sini. Seharusnya kemarin itu dari bawah sini frekuensinya diangkat ke 12% di area sini. Tapi seperti yang kita tahu di tanggal 29, 31 dan 2 itu ada demo besar-besaran DPR. Jadi ini salah satu saham yang gagal naik karena ada berita negatif guys. Nah dari itu asumsiku bahwa kemungkinan bandara di saham ini atau market maker di saham ini itu akan melakukan kenaikan di minggu depan guys. Kemungkinan di saat buka bursa. Kenapa? Karena bandar udah keburu naik, bandarnya udah keburu nyangkut di atas, nggak sempat keluar. Jadi target bandar adalah untuk keluar. Jadi seperti itu. Dari mana aku tahu? Dari sini kita bisa cek ya guys. Kita cek di menit sini. Nah, ini bisa kelihatan nih. Nah, posisi bandar seharusnya ketika dia menaikkan barang seperti ini kan kelihatan ya. Agak sulit ya. Kita ganti 5 menit deh boleh. Nah, posisi bandar sebenarnya ketika si kita cari yang ini aja deh, kayaknya lebih mudah. 15 menit. Jelas ya. Oke, kita hilangkan dulu si chartnya. Oke, yang kuning ini kan chart tuh. Yang kuning ini adalah harga dan ini MA10-nya. Jadi posisi bandar itu seharusnya posisinya cenderung buangan guys. Jadi ketika di area sini kan kita udah ketemu ya tadi ada frekuensi tinggi di area sini, dan ketika di area sini frekuensi tinggi harga cenderung dinaikkan. Ketika harga dinaikkan bandar buangan. Jadi seperti itu guys permainan dari market maker. Ketika harganya di bawah MA itu cenderung dinaikkan harganya, lalu bandar keluar di area sini. Nah, ketika sahamnya udah jeblok lagi, bandar isian lagi. Ketika isian lagi ada frekuensi kembali, lalu dinaikkan lagi untuk harganya. Bisa kelihatan ya untuk kuning ini harganya. Nah, untuk sekarang ketika bandar buangan di area sini, ketika harga berada di bawah MA lagi di area sini, bandar udah isian. Sebenarnya bandar belum keluar banyak di area sini. Jadi ketika dia naik di area sini, bandar belum keluar. Nah, di sini ada frekuensi lagi tambahan. Tujuannya adalah membuat bandar keluar, tapi ternyata ketika frekuensi di area sini itu ada dan diangkat, bandar keluarnya juga sedikit, jadi nggak sampai banyak gitu guys. Kemungkinan karena isiannya terlalu sedikit,
isian dari orang yang ngambil mungkin ke foreign atau lokal yang berada di saham itu tidak ngambil barang banyak atau tidak marketnya terlalu kecil untuk dia buangan, atau memang bandar pengen naikin ini saham, naikin ini barang. Jadi ketika seharusnya ketika di atas, bandar itu lebih cenderung untuk hajar kiri buangan barang gitu, atau dia nutupin si bitnya supaya orang buangan ke tempat dia, jadi otomatis dia uh, buang barang. Tapi karena yang buangnya sedikit, cenderung sedikit, jadi terpaksa diturunkan dulu ke MA10-nya. Jadi seperti itu guys. Nah, cenderung bandar berada di atas seperti ini, bisa kelihatan ya untuk posisi bandar ini selama 15 menit untuk chartnya ya, chart 15 menit di area sini. Nah, besok harinya, jadi kita fokuskan untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan kemungkinan karena ada frekuensi tinggi di area sini, kita bisa tandain di area sini ya. Frekuensi tinggi kita tandain dulu. Frekuensi area ini adalah tujuannya untuk membuat harga naik lagi agar si bandar keluar. Bandar yang di atas ini keluar. Kenapa harus keluar? Karena bandar juga perlu isi muatan lagi, perlu ambil keuntungan, perlu mungkin mereka perlu settle lah untuk bulan ini gitu. Mungkin pasti kan setiap corporate itu pasti perlu report ya, keuntungan yang dia capai hari ini berapa, bulan ini berapa, tahun ini berapa, semester ini berapa. Jadi bandar pasti buangan. Untuk apa? Untuk ambil kembali guys. Jadi seperti itu. Itulah gunanya dari market maker. Jadi market maker juga perlu isi muatan kembali guys. Jadi seperti ini bisa kalian lihat, ketika muatannya habis mereka isi lagi. Muatannya habis isi lagi. Jadi seperti itu. Untuk targetnya kita tidak tahu targetnya kemana, tapi yang pasti bandar ingin membuat saham ini liquid. Saham ini itu terus naik turun dan mendapatkan untung lebih banyak dari saham ini. Jadi intinya adalah bandar masih di atas guys. Kita lanjut untuk porsinya. Oke, di bagian sini kalian bisa lihat, untuk di sini kan sudah ada pola dari frekuensi yang sangat besar di area sini. Kemungkinan ini hanya tahap awal dari bandar ingin menaikkan saham ini. Ini kan baru kenaikan pertama ya. Biasanya ada kedua besar, ketiga besar, baru di situ setway yang lama untuk buangan barang. Ini baru kenaikan pertama guys. Jadi masih sangat minim untuk kita bilang bahwa ini adalah terakhir guys. Jadi seperti itu. Untuk target bandar bisa kita lihat di area sini. Sebelumnya bandar yang ungu ini dari atas sini kan buangan dia settle. Sementara dia settle, ternyata yang nyangkut adalah foreign dan lokal. Jadi gini logikanya, ketika bandar buangan harus ada yang menampung barang dia. Nah, di sini kelihatan bahwa yang menampung barang dia adalah lokal dan foreign besar-besaran. Jadi otomatis foreign dan lokal itu berada di atas area sini. Oke. Terus di bagian bawah itu ternyata ketika bandar udah settle, bandar yang pertama menaikkan barang ini sudah settle, ada bandar baru lagi naik di area sini. Di area sini bandar baru lagi naik. Cenderung ketika bandar baru naik itu tim forex, tim asing itu cenderung buangan barang. Agar apa? Agar mereka bisa keluar barang sementara bandar naik. Bandar yang si market maker naik. Jadi seperti itu logikanya ya. Kita lanjutkan untuk kelanjutannya. Itu ternyata di area sini masih setway, dan sekarang di tanggal 27 itu cenderung naik, tapi si harga tidak naik. Jadi kemungkinan karena ada fear dan lain-lain, itu yang membuat harga tidak naik atau tidak perform lah untuk orang-orangnya untuk trading di area sini. Tapi untuk isiannya itu masih ada di atas guys, terutama foreign dan juga si lokal gitu guys. Jadi seharusnya kan ketika bandar ini naik, itu ada salah satu dari lokal atau foreign turun. Ini malah ketika bandar naik tidak ada yang turun, berarti yang tidak ambil barang di area sini cuma si pahlawan-pahlawan bursa atau orang-orang
retail-retail biasa yang tidak beli barang. Jadi seperti itu guys. Jadi gagal untuk kenaikannya di akhir bulan tadi. Apakah besok akan dilanjutkan? Kita lihat aja guys untuk ke depannya. Kalau target di aku di sini ada quotasi target itu target 10%, untuk targetnya 1620. Kalau aku sendiri untuk target itu targetnya tidak muluk-muluk ya guys, karena aku sendiri itu memantau dari pergerakan si MM-nya, MM yang ungu ini ya. Jadi ketika MM keluar, aku juga ikut keluar. Dari mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat per menitnya. Di sini ada MM nih, grafik MM-nya. Ketika MM-nya udah turun jatuh, berarti itu saatnya aku keluar. Tapi untuk sementara ini MM masih menahan barang agar tidak dibuang, dan cenderung MM menahan barangnya agar selalu ke atas. Jadi seperti itu untuk analisa kita di saham BTPS. Apakah minggu depan akan diangkat? Kita pantau bersama. Dan apakah tesisku benar? Kita juga pantau bersama. Itu aja dulu guys. Untuk targetnya sangat tinggi nih BTPS. Tujuan akhirnya adalah melakukan kembali ke harga awal, yaitu 200%. Tapi kita untuk memantau dan pergerakan saham kecil dulu, apakah saham kecil ini bisa sesuai dengan prediksi kita atau analisa kita lihat aja untuk minggu depan guys. Itu aja dulu dari aku dan sampai jumpa.